bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Selamat sore Bu Hanifah. Selamat sore Pak Taufik. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan kabar Pak? Alhamdulillah baik juga. Nah, begini Bu, Ibu kan akan melaksanakan kegiatan advokasi. Jadi nanti ketika kegiatan advokasi silahkan mendiskusikan dengan rekan supaya nanti hasilnya bisa dirangkum menjadikan sebagai bahan evaluasi. Nah, yang pertama yang saya tanyakan yaitu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh ibu. Dalam tugas coaching yang nanti akan saya jalani, saya akan coba mengembangkan untuk kompetensi mendengarkan murid, dan yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan di buku. Oh begitu. Jadi silakan nanti untuk kompetensi yang akan dikembangkan bisa dikembangkan nanti melaksanakan coaching dengan rekan. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi mana yang secara spesifik akan dikembangkan oleh Pak Ustaz. Kalau kompetensi yang secara spesifik, saya akan mengembangkan untuk yang mendengarkan. Kenapa kok bisa mengembangkan spesifik yang mendengarkan aktif? Dari situ saya ingin benar-benar fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach nantinya, sehingga di situ akan mendorong saya untuk tetap berada di kategori proses coaching. Jadi nantinya saya tidak keluar dari apa yang ingin dicapai oleh coach. Oh begitu. Jadi itu ya alasannya kenapa kok yang ingin dikembangkan yang paling utama itu adalah mendengarkan aktif. Yang ketiga itu adalah yang ingin saya tanyakan, menanyakan indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Jadi nanti dalam proses coaching tersebut saya menginginkan bahwa coaching nanti akan menemukan solusi-solusi sehingga kedepannya dapat menerapkan apa yang memang sudah direncanakan. Jadi dari pihak coaching sendiri akan menggali informasi dari kita akan menggali informasi dari coaching supaya coaching itu bisa menemukan solusinya sendiri Ya, gitu ya. betul, ya seperti Oke, itu. seperti itu. Jadi setelah apa yang tadi saya tanyakan, silakan nanti kita bisa segera untuk ketika melaksanakan observasi, melaksanakan coaching bisa jangan lupa untuk dirangkum nanti untuk bisa menjadi masukan dari coachingnya tersebut. Sementara seperti itu berupa silakan nanti bisa dilaksanakan dengan baik, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa terlaksana dengan baik. Sementara seperti itu berupa saya seperti ini. Selamat siang Bu Wi. Selamat siang Bu Iva. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya sih baik Bu Iva. Ya, saya lagi rada cenut-cenut pusing. Ya. Ada apa ini kok sampai cenut-cenut atau pusing? Karena tadi minggu ini terutama itu anak-anak banyak yang lemes, kurang semangat belajar, minat belajarnya juga kurang. Bahkan beberapa saya menerima laporan dari guru mapel ada anak yang bermain game online di kelas. Dari situ sebelum langkah lebih jauh nih Bu nih, dari percakapan coaching kita hari ini, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya paling tidak saya nanti bisa berbagi cerita dengan Bu Iva ya. Syukur nanti saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Baik, tadi Bu sudah menyampaikan terkait dengan apa yang membuat Bu itu senut-senut ya atau pusing. Nah, tadi ada anak yang kurang bersemangat, karena juga di kelas tidur, dan itu yang melandasi masalah yang sampai saat ini bikin Bu Ufi senut-senut. Ya sebenarnya selain dari anak sendiri, mungkin saya juga mengamati beberapa guru
cara mengajarnya kurang bervariatif ya. Jadi anak itu udah kadung males, dianya pada males kan, daripada mendengarkan ceramah dari bapak ibu yang mungkin membosankan, akhirnya mereka mencari pelarian kan, mencari pelarian entah itu dengan dari online atau tidur di kelas, nah seperti itu. Baik, dari apa yang sekarang terjadi di sekolah Lutfi, baik siswa yang malah semangat ya, menurut saya itu karena proses pembelajarannya yang kurang bervariatif ya, jadinya siswa cenderung malas, cenderung bosan, dan bahkan dia bisa melampiaskan sampai dengan bermain game ya. Nah, dari sini apakah ada perubahan yang ingin Bu Ufi inginkan? Tentu saja ada Bu. Jadi karena kami sekolah SMK ya Bu, jadi paling tidak anak itu harusnya semakin rajin Bu, semakin rajin, semakin giat belajarnya, terutama untuk mengasah keterampilan mereka kan. Jadi saya harapkan anak-anak jadi lebih aktif lagi dalam pembelajaran, tidak bermalas-malasan. Berarti nanti kuncinya ada di gurunya ya. Iya, ya. Karena gurunya juga perlu update sepertinya ya Bu, untuk memberikan pembelajaran yang bervariatif dan juga nantinya akan berdampak pada murid yang semangat, dan dia juga tidak akan pesannya tidak akan hanya disuruh membaca seperti yang kalau permasalahan dari sisi guru nih Bu, coba saya gali kira-kira dari pembelajaran yang setiap hari dilakukan itu bagaimana? Kalau pembelajaran setiap harinya yang saya amati ya Bu, dari beberapa guru yang saya lihat atau yang saya observasi di kelas, ya mayoritas hanya monoton berceramah, jadi klasikal biasa konvensional ya seperti itu. Ya ceramah atau mencatat atau menulis di papan ya seperti. Jadi anak mungkin tidak ada tantangan, tidak merasa tertantang, atau yang tadi saya sampaikan sudah bosan dengan seperti itu. Jadi mereka tidak tertarik atau tidak berminat lagi. Ya. Nah, dari apa yang sekarang terjadi di sekolah guru ini, kira-kira kalau di rentang nilai ini dari 1 sampai 10 ada di posisi angka berapa? Kalau saya lihat mungkin di 5 ya Bu ya, rentangannya 5. Setengahnya ya? Iya, setengahnya Ya. dari skala 1 sampai 10 ya Bu. Ya, nah, dari angka 5 yang sekarang ini, terus tadi juga ingin ada perubahan. Nah, di angka berapa nantinya Bu Fi ingin menaikkan angka tersebut? Ya paling tidak dari 5 menjadi 7 itu sudah bagus sekali ya Bu. Artinya udah 2 digit naik kan, itu peningkatan yang luar biasa seperti itu. Ya paling tidak guru itu punya effort lagi ya untuk berusaha untuk lebih keras lagi supaya anak jadi tidak bosan seperti itu. Nah, tadi kalau di angka 5 kan guru masih dalam pembelajaran yang monoton, Iya. pembelajaran ceramah. Nah, kalau di tingkat 7 itu bisa digambarkan pembelajaran yang sudah dilaksanakan seperti apa? Ya kalau menurut saya paling tidak gini ya Bu, guru itu punya variatif dalam mengajar ya, strateginya yang bervariasi atau metodenya yang lebih variatif lagi. Contoh misalkan dengan penerapan PBL atau BBL ataupun project, berbasis project, ataupun memanfaatkan teknologi. Nah itu sebenarnya banyak sekali alternatif ya, yang bisa dipakai oleh guru supaya murid ini mau gitu loh, mau dan tertarik dan berminat untuk belajar, karena saat ini teknologi sudah sangat luar biasa sekali, apalagi di sekolah kami untuk tes aja kan sudah menggunakan gadget, jadi sudah les paper, jadi tes aja sudah pakai gadget, kenapa pembelajaran tidak bisa menggunakan itu? Jadi paling tidak sudah mengurangi anak untuk bermain di online lagi. Baik, dari tadi yang Bu sampaikan, nah, langkah apa yang dapat dilakukan untuk menaikkan angka tersebut atau membuat perubahan? Langkah yang pertama paling tidak saya kolaborasi ya, kolaborasi dengan bertujuan satu, kemudian yang kedua bisa dengan berbagi praktik baik dengan sesama rekan guru yang mungkin bukan guru tapi guru normatif maupun guru adaptif seperti itu. Sehingga bisa menghasilkan metode pembelajaran yang menarik untuk siswa. Dari dua jawaban tadi, berkolaborasi dengan guru-guruan dan juga yang satunya. Nah, langkah yang lebih cepat kiranya bisa dilakukan yang mana itu? Tentu saja berkolaborasi dengan guru-guruan, karena untuk di SMK itu harus
pelajaran biduan seperti itu. Jadi saya bisa nanti berkolaborasi ataupun konsultasikan dengan kepala program sebelumnya supaya metode pembelajarannya yang cocok mungkin bisa kita ramu bersama. Iya, jadi anak nanti bisa lebih tertarik ya, bisa lebih tertarik lagi, bisa semangat lagi. Seperti itu. Baik, dari beberapa langkah tadi sudah dijelaskan mana yang sekiranya paling cepat untuk direalisasikan. Nah, setelah percakapan ini berakhir, nah apa yang akan Ibu lakukan? Saya tentu saja langsung action ya Bu, artinya action dengan kepala program studi untuk mengkonsultasikan untuk mapel ini baiknya atau bagusnya menggunakan metode apa. Seperti itu juga nanti saya akan merangkul teman-teman untuk yang pengampu mapel normatif supaya bisa sama-sama untuk berkolaborasi seperti itu. Jadi nanti pada saat di kelas pembelajaran itu bisa bervariasi. Berarti actionnya nih setelah ini berarti Ibu akan berkolaborasi dengan guru kejuruan terlebih dahulu, baru nanti akan menyebar kepada guru-gurunya. Rasanya sudah cukup pembicaraan kita kali ini, dan saya masih penasaran. Semoga di lain kesempatan kita bisa melakukan ngobrol lagi seperti ini, dan semoga sudah ada peningkatan untuk pembelajaran yang lebih bervariasi. Terima kasih Bu Iva sudah meluangkan waktu juga untuk mendengarkan undang-undang saya. Mungkin masih ada yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup Bu. Saya juga sudah merasa lega dengan ngobrol sama Bu Iva, sudah punya gambaran ataupun solusi permasalahan yang sedang saya hadapi. Dari situ tetap semangat Bu Ivi, karena setiap pekerjaan yang kita saat ini pun tidak lepas dari permasalahan. Nah, dari situ tadi Bu Ivi sudah menemukan solusi-solusinya, coba bisa diterapkan, dan semoga sukses semuanya, dan kegiatan di sekolah juga berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih Bu Ivi. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Iva tadi sudah melaksanakan coaching dengan baik. Nah, setelah tadi melaksanakan coaching, bagaimana perasaan Bu Iva? Saya merasa senang. Saya dapat kembali mengajukan pertanyaan demi pertanyaan, dan disitu sudah mengarah pada itu sudah dapat menemukan solusi dari masalah yang sedang dia hadapi saat ini. Ya, jadi apa yang tadi Bu Iva sampaikan mengenai mendengarkan secara aktif, kemudian membuat pertanyaan atau menyampaikan pertanyaan yang berbobot sudah dilaksanakan dengan baik ya Bu. Jadi tadi saya dengar coachingnya itu sangat antusias sekali ketika Bu Iva melaksanakan coaching. Jadi saya merasa sangat senang sekali ketika tadi melaksanakan coaching. Kemudian selanjutnya yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah dilakukan tadi selain mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada saat coaching? Tadi yang memang yang ingin saya tambahkan terkait dengan penerapan ini sudah saya lakukan, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot juga sudah. Di sini saya juga tadi sudah melakukan alur kita seperti mengajukan pertanyaan terkait dengan tujuan, mengidentifikasi masalah, dan juga menanyakan rencana-rencana aksi, dan selanjutnya juga tanggung jawab dari apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh sesi tersebut. Jadi tadi apa yang bisa tingkatkan sudah lumayan ya. Jadi pada saat pelaksanaan coaching sudah dilaksanakan. Jadi kedepannya mungkin kira-kira tadi ketika pelaksanaan coaching itu apa yang menjadi catatan Iva dalam pelaksanaan coaching tadi? Saya masih ingin menggali dan mengembangkan lagi terkait dengan algoritma, sehingga pada kesempatan yang akan datang ketika ada proses coaching lagi, saya dapat melakukan dengan lebih baik. Nah, berikutnya adalah kira-kira setelah tadi melaksanakan kegiatan coaching itu kan ada yang ingin ditingkatkan. Apa yang ingin ditingkatkan lagi, kompetensi apa yang ingin ditingkatkan lagi atau dikembangkan pada saat coaching berikutnya? Oh ya, yang masih ingin saya tingkatkan yaitu terkait dengan tadi Pak untuk rencana aksi. Nah, saya ingin menggali lagi mungkin
baru 2 yang saya gali, mungkin bisa bertambah menjadi 3 atau 4 dan lebih banyak lagi, sehingga nanti si kunci ini bisa memilih solusi yang sekiranya memang pas diterapkan seperti itu. Jadi ketika rencana pertama belum berhasil, bisa dicoba rencana-rencana yang lain. Kalau begitu, terima kasih Pak tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching. Kemudian apa yang ingin Pak sampaikan sudah disampaikan kepada coaching. Terus kemudian mudah-mudahan nanti dilaksanakan coaching berikutnya bisa lebih baik lagi. Kemudian apa yang ingin ditingkatkan bisa ditingkatkan lagi. Sepertinya kok dari saya cukup, mungkin ada pertanyaan dari Pak. Sudah cukup. Terima kasih atas saran yang diberikan. Semoga ke depan saya dapat melakukan diskusi yang juga lebih baik. Terima kasih Bu Iva. Sepertinya kita cukupkan sekian. Selamat sore Bu Iva, bisa kembali aktivitas seperti semula. Baik, selamat sore Pak Taufik. Terima kasih. Sama-sama. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerak.